Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Jenita Dwi Adianti NIM 16, Chandrawati NIM 34, Ahmad Fauzi NIM 58, Alfianti NIM 74, Syaikah Syahida NIM 90 ingin membahas tentang mengenai kasus hepatitis B kronik dan hipoalbumin. Next. Ini materi yang akan kita bahas. Next. Yang pertama ada kasusnya. Next. Identitas pasiennya seperti tersebut, riwayat, dan parameter penyakit. Data laboratoriumnya seperti yang tertera pada PPT. Yang selanjutnya adalah dasar teori. Hepatitis B, pertama itu penyebab. Hepatitis B merupakan penyakit liver menular yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B. Hepatitis B virus hepatitis B atau HBF merupakan virus DNA dari keluarga hepatnavirus. Hepatitis B kronik didefinisikan sebagai HBsAg yang terdeteksi selama lebih dari 6 bulan. Persistensi infeksi virus ini disebabkan oleh adanya respon imun yang tidak efisien. Infeksi kronis dapat dikendalikan, tetapi penyembuhan tidak mungkin dilakukan karena tempat HBF terintegrasi ke dalam genom inang. Cara utama penularan hepatitis B adalah sebagian berikut. Yang pertama yaitu transmisi horizontal. Ini melibatkan penularan hepatitis B melalui kontak seksual atau kontak permukaan mukosa. Kontak seksual termasuk hubungan seksual tanpa pelindung, dan kontak mukosa melibatkan kontak apapun yang melibatkan air liur pasien yang terinfeksi, sekresi vagina, air mani, dan darah, dan penggunaan obat-obatan suntik. Yang kedua, penularan vertikal, yaitu penularan vertikal melibatkan penularan virus dari ibu ke bayi baru lahir. Next. Yang kedua, patogenesis. Masa inkubasi infeksi HBF biasanya antara 30 dan 180 hari, dan sementara pemulihan umum terjadi pada pasien imunokompeten. Sebagian kecil dapat berkembang menjadi keadaan kronis. Secara serologi didefinisikan sebagai adanya HBsAg selama lebih dari 6 bulan. Viroin mengandung kapsid internal yang melindungi sebagian DNA untai ganda yang dilepaskan ke dalam inti hepatosit dan berintegrasi ke dalam DNA kromosom inang. Dalam nukleus DNA diubah menjadi DNA sirkulasi tertutup cccDNA yang berfungsi sebagai template untuk RNA pregenomik untuk mentranskripsikan sebagian protein virus dan mulai siklus hidup virus. Genom virus memiliki 4 kerangka baca yang mengkode berbagai protein dan enzim yang diperlukan untuk replikasi virus. Beberapa dari protein ini digunakan secara diagnostik. Next. Berikut merupakan protein yang digunakan untuk diagnostik. Ada HBsAg, anti-HBC, dan lain-lain. Lalu pada hepatitis B kronik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa fase, yaitu fase 1 imunotoleran, fase 2 imunoaktif, fase 3 inaktif karir, fase 5 occult infection, dan fase reactivation, seperti yang tertera pada tabel 576. Next. Faktor resiko, yaitu pertama, pria yang berhubungan seksual dengan pria. Yang kedua, orang yang menggunakan obat-obatan suntik. Pasien heteroseksual yang melakukan kontak dengan tubuh cairan dari pasangan seksual yang terinfeksi. Yang keempat, petugas kesehatan dengan pasien hemodialisis. Yang kelima, kontak serumah dengan pasien yang terinfeksi HBF. Yang keenam, bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HBF. Yang ketujuh, wisatawan ke negara dengan prevalensi infeksi HBF menengah atau tinggi. Next. Selanjutnya, hipoalbumin. Hipoalbuminemia adalah masalah umum di antara orang-orang dengan kondisi medis akut dan kronis. Hipoalbuminemia terjadi ketika kadar serum albumin di dalam darah berada di bawah nilai normalnya, yaitu 3,5 sampai 5,1 gram desiliter. Hipoalbumin dapat disebabkan oleh berbagai kondisi termasuk sindrom nefrotik, sirosis hati, gagal jantung, dan malnutrisi. Namun, sebagian besar kasus hipoalbuminemia disebabkan oleh respon inflamasi akut dan kronis.
Kadar albumin serum di dalam darah tergantung pada kecepatan sintesis, jumlah yang disekresikan dari sel hati, distribusi dalam cairan tubuh, dan tingkat degradasi. Hipoalbumin terjadi akibat gangguan pada satu atau lebih proses ini. Uniknya, faktor risiko dari hipoalbumin yaitu: yang pertama, malnutrisi protein; kedua, terjadinya kegagalan sintesis; lalu kekurangan protein ekstravaskular; keempat, hemodilusi; dan yang kelima, mengalami gagal jantung kongestif. Untuk selanjutnya ada penata laksanaan kasus. Next. Berikut merupakan metode swabnya yang tertera di PPT. Next. Ini lanjutannya untuk metode swab. Untuk yang selanjutnya ada tempat indikasi penyakit. Untuk yang pertama ada hepatitis B. Jika dilihat dari hasil laboratorium pasien yaitu HBsAg positif, anti-HBC total positif, anti-HBC IgM negatif, dan anti-HBs negatif, maka pasien termasuk dalam infeksi kronik yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Selanjutnya, berdasarkan hasil USG, diketahui pasien tidak mengalami sirosis dan umur pasien lebih dari 30 tahun, serta nilai ALT pada pasien abnormal yaitu 111 U per liter, serta HbF DNA pada pasien lebih dari 20.000 UI per mililiter, sehingga digunakan terapi NA yaitu tenofovir atau entecavir. Selanjutnya untuk hipoalbuminemia, hasil laboratorium pasien terdapat kadar albumin 2,4 gram per dl, sehingga pasien diperlukan terapi untuk meningkatkan kadar albumin tersebut. Pasien yang mengalami penurunan kadar albumin darah memiliki faktor resiko morbiditas atau mortalitas yang semakin tinggi dan mempunyai resiko 2,5 kali lebih tinggi terkena infeksi. Hipoalbuminemia dapat diterapi dengan albumin injeksi atau albumin oral apabila kadar albumin dalam darah kurang dari 2,5 gram per dl. Next. Untuk yang selanjutnya ada nyeri kepala. Pada kasus disebutkan bahwa pasien mengalami sakit kepala. Hal ini merupakan gejala klinis dari hepatitis B seperti mual, muntah, nyeri kepala, malaise yang diikuti jaundice muncul setelah 1-2 minggu. Next. Untuk yang selanjutnya ada tepat pemilihan obat. Untuk hepatitis B sendiri dipilih terapi menggunakan tenofovir atau entecavir. Selanjutnya dipilih obat tenofovir. Yang selanjutnya dipilih obat tenofovir alfenamid. Alasan dipilih tenofovir alfenamid karena dibandingkan dengan TDF atau tenofovir disoproxil-fumar, TAF itu lebih stabil dalam plasma dengan penyebaran yang lebih efisien ke dalam hepatosit, dapat memberikan kemanjuran yang serupa dengan konsentrasi sirkulasi yang lebih rendah pada pasien dengan infeksi virus hepatitis B. Selanjutnya untuk hipoalbuminemia, injeksi albumin sangat efektif dalam mengurangi resiko disfungsi sirkulasi parasintesis dan kejadian asites dibandingkan tanpa pengobatan atau dengan alternatif perawatan, serta mengurangi terjadinya hiponatremia dan mortalitas, sehingga dipilih untuk menggunakan albumin injeksi karena albumin injeksi lebih banyak digunakan dibandingkan albumin oral, dan peningkatan kadar albumin pada pasien yang menggunakan albumin injeksi lebih tinggi dibandingkan dengan albumin oral. Next. Untuk selanjutnya ada nyeri kepala. Disebutkan pasien sebelumnya meminum ibuprofen 1-2 kali per hari untuk meredakan sakit kepala. Namun, pada pasien penyakit hepatitis tidak disarankan menggunakan ibuprofen karena dapat memperparah kondisi pasien, karena ibuprofen memiliki efek samping menyebabkan penyakit hepatitis. Pada penggunaan tenofovir alfenamid juga tidak diperbolehkan digunakan bersama obat golongan NSAID seperti ibuprofen, sehingga ibuprofen diganti dengan paracetamol karena paracetamol ditoleransi dengan baik pada kondisi pasien. Next.
Selanjutnya adalah tepat penilaian pasien. Pada hepatitis B, obat tenofovir AF atau alafenib memiliki kontraindikasi yaitu hipersensitivitas tenofovir, sehingga pasien tidak terkontraindikasi dengan obat tersebut. Selanjutnya untuk hipoalbuminemia, hipoalbumin memiliki kontraindikasi pada pasien dengan gagal jantung dan anemia berat, sehingga pasien tidak termasuk dalam kontraindikasi tersebut. Untuk nyeri kepala, pasien pelabelan OTC yaitu bila digunakan untuk self-medication, jangan digunakan dengan produk obat lain yang mengandung acetaminophen atau jika alergi terhadap acetaminophen atau bahan tidak aktif lainnya, sehingga pasien tidak kontraindikasi dengan obat. Selanjutnya, tepat dosis, cara, interval, dan lama penggunaan. Untuk hepatitis B diberikan obat secara peroral dengan dosis 25 mg sekali sehari, dikonsumsi bersama dengan makanan. Lama pemberian obat yaitu dalam jangka panjang sampai HPSAG menjadi negatif dan tidak terdeteksi HBV-DNA pada pasien yang dapat diketahui dengan adanya tes PCR yang sensitif. Tidak terdeteksinya HBV-DNA pada pasien yang patuh dengan penggunaan terapi NA high genetic barrier, yaitu setidaknya selama 48 minggu. Selanjutnya untuk hipoalbuminemia diberikan secara intravena dengan dosis 1 gram per kilogram pada hari pertama dan 20 gram per hari atau 100 ml untuk hari berikutnya dengan lama pemberian 4-6 hari. Injeksi albumin 20% diberikan secara langsung oleh tenaga medis dan terapi dapat diberhentikan jika kadar albumin pasien telah dalam rentang normal yaitu 3,4-5 gram per dl. Selanjutnya untuk nyeri kepala digunakan obat secara peroral dengan terapi dosis rendah maksimum 2 gram per hari. Digunakan setiap 4-6 jam dan digunakan hanya hingga sakit kepala pasien membaik. Selanjutnya untuk efek samping obat, yang pertama efek samping obat tenofovir alafenib yang paling umum adalah batuk dan sakit kepala. Efek samping yang sering dilaporkan adalah sakit perut, depresi, mual, muntah, dan reaksi vesikobulosa. Segera dapatkan bantuan medis bila muncul efek samping yang berbahaya seperti tanda-tanda alergi, masalah ginjal, masalah hati, dan kelebihan asam laktat dalam darah. Selanjutnya untuk albumin 20%, beberapa efek samping yang paling serius adalah shock anafilaksis, gagal sirkulasi, gagal jantung, dan edema paru. Efek samping yang paling umum adalah jenis reaksi anafilaktoid. Reaksi merugikan untuk albumin 20% biasanya sembuh ketika kecepatan infus diperlambat atau infus dihentikan. Dalam kasus reaksi parah, infus harus diberhentikan dan diganti dengan pengobatan yang tepat. Selanjutnya, efek samping dari parasetamol. Efek samping yang paling sering dilaporkan termasuk mual, muntah, dan konstipasi. Efek samping pada hati yang paling umum yaitu peningkatan aspartat aminotransferase 1-10%. Pada gastrointestinal, efek samping yang paling umum yaitu mual, muntah, dan efek samping yang paling umum penggunaan parasetamol yaitu sakit perut, diare, sembelit, dispepsia, perut membesar. Pada hematologi, efek samping yang umum yaitu anemia pendarahan dan pendarahan pasca operasi. Pada pernafasan, efek samping yang paling umum yaitu dyspnea, suara nafas abnormal, edema paru, hipoksia, pleura, stridor, mengi, dan batuk. Pada kardiovaskular, efek samping yang paling umum yaitu edema perifer, hipertensi, hipotensi, takikardia, dan nyeri dada. Pada metabolik, efek samping yang paling umum yaitu hipokalemia dan hiperglikemia. Next.
Selanjutnya yang keempat yaitu KIE. Next. Yang pertama, komunikasi kepada dokter yang merawat, yaitu melakukan konseling kepada pasien untuk melihat perkembangan terapi dan monitoring kemungkinan terjadinya efek samping obat. Selanjutnya, melaporkan adanya penurunan kadar albumin pada pasien dan melaporkan adanya perubahan data HbA1g, anti-HbE, HbSAg, dan DNA HbV pasien. Yang kedua, komunikasi kepada perawat berupa perlu monitoring HbA1g, anti-HbE, HbSAg, dan DNA HbV pasien. Perlu monitoring kadar albumin dan sakit kepala pasien, lalu perlu monitoring efek samping yang muncul selama perawatan, dan melaporkan kepada dokter apabila muncul efek samping berbahaya atau perubahan hasil data lab pasien. Next. Yang ketiga, komunikasi kepada pasien. Yang pertama, nama obat tenofovir alafenamid, jadwal pemberiannya 1 kali sehari dengan jumlah 1 tablet 25 mg. Nama pemberiannya yaitu hingga HbSAg menjadi negatif dan tidak terdeteksi HbV DNA. Manfaatnya yaitu untuk mengobati dan menghilangkan gejala hepatitis B. Hal yang perlu diperhatikan yaitu tablet tidak boleh dikunyah atau dihancurkan. Selanjutnya ada albumin human 20% yang diberikan 1 kali sehari. Jumlahnya injeksi albumin 20% 100 ml. Sama pemberian 4-6 hari atau hingga kadar albumin kembali normal. Manfaatnya untuk mengatasi hipoalbumin dan hal yang perlu diperhatikan yaitu tidak ada karena diberikan langsung oleh tenaga medis. Selanjutnya ada paracetamol, jadwal pemberiannya yaitu ketika mengalami sakit kepala 1-4 kali sehari dengan interval 4-6 jam. Jumlah maksimal perharinya yaitu 4 tablet dengan dosis 500 mg per tabletnya. Lama pemberiannya yaitu hingga gejala sakit kepala hilang dan manfaatnya yaitu untuk mengatasi sakit kepala. Hal yang perlu diperhatikan, tablet tidak boleh dikunyah atau dihancurkan. Next. Yang kelima, monitoring. Next. Monitoringnya berupa monitoring efek samping dan keberhasilan terapi, lalu monitoring HbA1g dan antibodi terhadap HbA1g atau anti-HbE setiap 6 bulan. Monitoring HbSAg setiap tahun. Monitoring kadar asam laktat jika terjadi menjadi perhatian klinis, kreatinin serum, fosfos serum, clearance kreatinin, glukosa urin, dan protein urin sebelum memulai dan selama terapi pada semua pasien. Lalu monitoring DNA HbV setiap 3 bulan sampai tidak terdeteksi. Selanjutnya selama 2 kali kunjungan berturut-turut. Dan kemudian mengurangi frekuensinya menjadi setiap 6 bulan. Ada monitoring fungsi hati dan monitoring kadar albumin. Next. Yang keenam, kesimpulan. Next. Kesimpulannya yaitu Nyonya X berusia 37 tahun dengan diagnosis menderita hepatitis B dan hipoalbumin. Dengan keluhan sakit kepala ringan, susah tidur selama 6 bulan yang lalu, badan terasa lemas sejak minggu, dan intensitas sakit kepala meningkat, nafsu makan menurun. Sebelum menerima terapi, menggunakan ibuprofen 1-2 kali per hari untuk meredakan sakit kepalanya. Pilihan terapi yang diberikan kepada pasien untuk mengatasi hepatitis B pasien adalah tablet tenofovir alafenamid yang diberikan 1 kali sehari dengan dosis 25 mg. Terapi untuk mengatasi hipoalbumin pasien berupa injeksi albumin 20% sebanyak 100 ml per hari. Terapi untuk sakit kepala pasien diganti menggunakan obat paracetamol tablet yang diminum ketika sakit kepala 1-4 kali sehari dengan interval penggunaan 4-6 jam dengan dosis maksimalnya 2 gram per hari. Dengan tabletnya 500 mg per tablet. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian dari presentasi kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.